Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Adapun topik pembahasan makalah kami yaitu pendidikan masa depan. Oke, baik. Saya Anja Pranata akan menjelaskan apa itu pendidikan masa depan dan ciri pendidikan masa depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Langsung saja, yaitu A. Pengertian pendidikan masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri beserta masyarakat. Menurut beberapa ahli pendidikan adalah yang pertama, Profesor Haji Mahmud Yunus. Yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan ia mengantarkan anak-anak kepada tujuan dan cita-cita paling tinggi. Di situ ada 4 pendapat ya. Bisa saudara baca sendiri nanti di makalah. Saya cukup menjelaskan secara detail saja. Kemudian yang B, ciri-ciri pendidikan masa depan. Untuk bisa mengikuti tantangan abad ke-21 dan perkembangan zaman baik, maka dari itu pendidikan masa depan setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Kedua, peserta didik secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuannya. Ketiga, penguasaan materi dapat juga mengembangkan karakter peserta didik. Keempat, penggunaan multimedia. Kelima, guru sebagai fasilitator. Evaluasi dilakukan bersama dengan peserta didik. Keenam, terpadu dan berkesinambungan. Ketujuh, menekankan pada pengembangan pengetahuan. Kedelapan, iklim yang tercipta lebih bersifat kolaboratif, sportif, kooperatif. Yang kesembilan, peserta didik dan guru belajar bersama dalam mengembangkan konsep dan keterampilan. Yang ke-10, penekanan pada pencapaian target dan kompetensi dan keterampilan. Adapun yang ke-11 dan yang terakhir, pemanfaatan berbagai sumber belajar yang ada di sekitar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kemudian adapun metode pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sania Arsad. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu dari Saudara Anja Pranata. Di sini saya mengambil di bagian C, implementasi pendidikan masa depan. 1. Sekolah masa depan. Perubahan paradigma baru mengenai sekolah, di mana sekolah dalam peradaban yang semakin tinggi diperlukan informasi teknologi yang memadai agar tidak tertinggal jauh dan dapat bersaing dengan era global yang mengalami perubahan sangat cepat. Berikut ini dibahas studi keefektifan sekolah di masa depan. Yang pertama, teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Masa depan para guru dan para siswa pada era teknologi yang tinggi tidak lagi dibatasi waktu dan ruang kelas yang terdapat di lembaga pendidikan. Namun, guru dan siswa sudah dihubungkan dengan sebuah jaringan komputer dan juga internet. Begitu pula kalau para siswanya ingin konsultasi dengan sang guru, dapat mereka lakukan lewat internet.
Yang kedua, pembelajaran pendidikan dan pengaruh di rumah. Pada masa depan nanti, menurut UN Adat, orang yang akan kembali ke zaman ketika mereka kebanyakan diajar di rumah, orang tua dan memikirkan dan mempertimbangkan bahwa anaknya lebih baik dididik dengan cara lain seperti diajari di rumah atau berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pendidikan kecil secara privat. Tingkat pencapaian dapat dipantau dengan uji publik. Yang ketiga, pembelajaran pendidikan dan pengetahuan yang bersifat keterampilan khusus. Sekolah masa depan akan berubah dari sekolah dengan maksud umum menjadi sekolah dengan maksud khusus. Yang diajarkan sekolah di masa lalu adalah pengetahuan umum, tetapi sekolah masa depan mungkin akan menjadi pusat pelatihan dalam keterampilan atau pembelajaran khusus, sehingga siswa dapat menganggap di mana-mana adalah sekolahku dan semua orang adalah guruku. Yang D, sekolah yang direformasikan. Di masa depan, sekolah-sekolah yang baik bisa berkembang tanpa batas. Sekolah-sekolah yang rendah kualitasnya akan tersingkirkan karena kurangnya siswa. Sekarang sekolah-sekolah masih terbatas pada ruang kampus dan tersedianya guru. Mereka hanya menampung siswa hingga jumlah tertentu. 3. Guru masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, mahasiswa di sekolah yang baik dibutuhkan guru yang memenuhi syarat kualifikasi yang tinggi dan mampu menghadapi banyak perubahan dalam pendidikan masa depan dan membimbing para siswanya di abad baru ini. Yang pertama, peran guru di masa lalu, zaman sekarang, dan masa depan. Peran guru di zaman lalu sangat mempengaruhi pola pikir, cara pandang, dan perilaku seumur hidup siswanya dan sangat dihormati serta dianggap orang terpenting kedua setelah orang tua. Peran guru di masa depan dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi komputer. Peran guru semakin nyata, pengetahuan informasi, teknologi dapat dikembangkan secara maksimal dan membimbing kurikulum. Sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa akan membahas pembahasan yang ketiga. Langsung saja D. Pendidikan masa depan bagi Indonesia. Dari zaman ke zaman, pendidikan muncul dalam berbagai bentuk dan paham. Dilihat dari sejarah pendidikan di Indonesia dapat dibagi secara urutan waktu sebagai berikut. A. Zaman pra-kolonial, masa prasejarah dan masa sejarah. B. Zaman kolonial ketika sistem pendidikan modern. C. Zaman kemerdekaan RI yang berlangsung sehingga sekarang. Di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Dewasa ini berkembang sangat cepat secara meliputi seluruh aspek. Percepatan itu terjadi karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disangka. Kemajuan teknologi informasi komunikasi merupakan salah satu penyebab dan pemicu perubahan dunia pendidik. Dengan ditemukannya dan dikembangkannya internet, sebuah jejaran raksasa yang menghubungkan pusat-pusat data atau informasi seluruh dunia, telah merubah proses pencarian dan pengembangan ilmu berbagai lembaga. Besarnya pengaruh media seperti televisi, surat kabar, majalah, internet, dan radio. Masyarakat tidak secara langsung berpengaruh terhadap kondisi kognitif secara didik. Dalam arti kata, bagi mereka akan lebih mudah menggambarkan kejadian atau hal-hal yang nyata dibandingkan dengan pembayangan suatu yang bersifat abstrak. Oleh karena itulah, maka materi ajar pun mengalami sejumlah penyesuaian dari yang berbasis konten yang prioritas pada konten. Model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan abad 21 tersebut hanya dapat diwujudkan jika terjadi pergeseran pola pikir dan pola tindak. Dalam berbagai konten penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran, berikut ini adalah sejumlah pergeseran paradigma yang diyakini perlu dilaksanakan oleh segenap pengampu kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan memasuki dunia modern tersebut. Akhirnya, perubahan yang dapat terjadi memberikan dampak yang bermakna
Jika dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong, untuk itulah maka diperlukan keberanian untuk meninjau sistem pendidikan nasional yang dimiliki saat ini, mengaji celah yang akan dengan membutuhkan karakteristik sistem pendidikan abad ke-21 dan menuntun program-program yang harus segera dilaksanakan untuk menuntut kesenjangan dan mengajar kemajuan yang terjadi di dunia pendidikan. Terima kasih.